Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Walaupun hari ini kita masih tetap beribadah di rumah, doa dan kerinduan hati Miss, kita semua tetap semangat dan tetap giat beribadah. Karena gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu sukacita. Kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Tepuk tangan aja, Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, bangunkanlah jiwa kami, bimbinglah dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hati kami dengan penghiburan-Mu, dan puaskanlah Tuhan kehausan kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan Allah kita. Hukum Taurat yang pertama. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segalanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan Allah kita. Marilah kita mohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melaksanakan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kadangkala tingkah laku kita, tutur kata kita bisa membuat kawan-kawan kita terluka. Oleh sebab itu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap tutur kata kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi sampai menyakiti hati teman-teman kita. Kita angkatkan lagu ini. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Terluka oleh
tertulis pada Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, katanya Yesus mengasihi kita. Pertanyaannya, dari mana kita tahu? Alkitab mengatakannya. Maka adik-adik di rumah jangan lupa tetap setia baca firman Tuhan supaya bertumbuh seperti lagu kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Oleh sebab itu, lagu ini mengajarkan kita, dari mana aku tahu Yesus mengasihiku? Dari Alkitab. Bibeli mandok tuau. Kita nyanyikan lagu ini. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tugas orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah suka menuturkan siapa Tuhan itu. Ya, Tuhan adalah pribadi yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kita angkatkan lagu pujian ini, Kidung Jemaat 427 ayat 1. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sediakan Alkitabnya ya. Baik, ya, satukan hatinya. Sebelumnya kita akan berdoa. Sudah? Baik, kita bersatu dalam doa, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Tuhan sudah memberkati menjalani hidup kami. Bapa, tibalah saatnya kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkati kami Allah Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini agar kami dapat menyimpan, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik. Buka Alkitabnya ya. Ada kan? Ya. Dari kitab Lukas. Lukas di perjanjian baru ya. Lukas 22 mulai ayat 56 sampai 62. Miss bacakan ya. Dan kalian di rumah mengikutinya. Siap? Ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan aku, tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini bagaimana riwayat masa-masa sekarang di mana sudah mau masa penyaliban. Di sini sudah Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Dan salah satu muridnya, kita tahu ada 12 murid Tuhan Yesus. Kita sebut dulu ya adik-adik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Judas anak Yakobus, dan sering dibilang Tadeus. Yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Demikian yang ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dari sini perikop ini bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Padahal kita tahu adik-adik, Simon Petrus itu yang sering dipanggil Petrus adalah murid kesayangan Yesus dan sahabat. Tetapi pada ayat ini 2 kejadiannya di mana ada diuji ya. Kalian pernah diuji? Pasti pernah waktu kenaikan kelas, ya kan? Ujian supaya bagaimana kemampuan belajarmu selama ini. Nah, di sini Petrus diuji akan persahabatannya dengan Yesus. Selama ini Yesus sudah banyak berteman sama mereka, ke-12 murid ini. Sudah banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan Yesus. Tetapi pada saat ini justru Petrus menjauh, menyangkal ya. Dia ikut gerombolan-gerombolan orang yang sudah mau menghukum Yesus ya. Dia dikiranya benar tindakannya dengan menjauh dari Yesus ya, adik-adik. Nah, pada saat itu seorang hamba perempuan ketika di halaman rumah itu melihat, oh itu temannya Yesus, ini salah satu yang diadili itu temannya. Dia ketakutan adik-adik. Kemudian agak menjauh lagi dan orang lain juga mengatakan, tetapi disangkal, bukan aku, bukan, katanya gitu. Sudah 2 kali adik-adik.
dia makin pura-pura dia mendekat kepada orang segerombolan itu, padahal seharusnya dia makin menjauh. Karena apa? Semakin dia mendekati itu berarti dia itu menyetujui sengkolan bahwa mereka itu sekongkol itu untuk mau menghukum Yesus, menjatuhkan Yesus, setuju. Ya, itu dia. Tetapi ada satu lagi, sungguh dia ini juga yang bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Dan di situ makin nampak berbohongnya si Petrus, dan dia makin menyangka lagi, tidak, aku tidak kenal dia. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ayam berkokok setelah dia 3 kali membuat penyangkalan. Dan itu sudah diketahui dan dikatakan Yesus ketika mereka perjamuan kudus. Ya adik-adik, sebelumnya sudah diberitahukan bahwa muridnya akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok 3 kali. Jadi dia itu sebagai sahabat, tapi bukan kelakuannya sebagai sahabat. Nah, untuk itu adik-adik, bagi adik-adik yang mempunyai sahabat, jangan mau menjerumuskan sahabat itu kepada hal-hal yang tidak baik. Malah harus sama-sama untuk belajar bersama, terus maju bersama, ya positif, ya mau kan? Iya, jangan malah mau menjerumuskan atau mencelakakan teman-temannya, karena teman itu adalah sahabat. Ya. Kedua adik-adik, peristiwa ini dapat kita lihat adalah bagaimana pada saat ini diuji imannya si Petrus. Selama ini dia kan sudah bersama-sama Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus sudah diterima, dan disitulah seharusnya sudah lebih mengerti, dia lebih matang dan lebih berani dia mengatakan tentang apa yang sudah dia yakini. Tetapi ini tidak adik-adik, malah dia ragu-ragu dan menyangkalnya. Jadi dia tetap tidak percaya kepada Yesus. Itulah imannya, adanya ketidakpercayaan. Jadi adik-adik kan kita ketahui bagaimana Petrus ini dulunya latar belakangnya seorang nelayan yang diajak Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Dan pada saat itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah dinyatakan kepada murid-murid ini. Dari sini seharusnya sudah semakin kuat pengajaran tersebut, sama seperti adik-adik semakin kelasnya lebih tinggi, semakin banyak ilmu yang sudah diterima dan semakin kuat, dan semakin rajin belajar berarti semakin mengerti. Dan bila manapun, kalau semakin lama, kalau kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, renungan, iman kita semakin bertambah lagi kan. Jadi untuk itu disinilah bagaimana supaya iman kita itu kuat. Seperti saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, sudah semakin tambah lagi iman kita supaya dikuatkan, supaya kita setia. Inilah dia, di sini ternyata imannya Petrus kalah adik-adik. Jadi jangan adik-adik kalau semakin pintar, gimana Miss iman supaya kuat? Semakin pintar kita harus bersyukur, karena melalui kepintaran itu adalah pemberian Tuhan. Itu iman kita, salah satunya yang diajarkan, karena kita harus benar-benar bahwa pemberian kerajinan itu, kepintaran itu daripada Tuhan. Jadi jangan itu kamu lupakan, karena kamu pintar itu adalah pemberian Tuhan. Jangan jadi karena pintar kamu sombong. Itu dia, jangan kalah imanmu karena kepintaranmu. Itu contohnya di sini sudah jatuh imannya Petrus. Jadi adik-adik, disinilah makna dari perikop ini. Akhirnya adik-adik, 2 kesimpulan yang perlu kita ingat, bahwa dalam firman ini kita senantiasa harus setia mengikut Yesus, ya. Setia dalam masa apapun itu, mau sukacita ataupun duka cita, gelisah, atau ada barangkali di hatimu yang ada sesuatu yang terganjal, jangan lupa, jangan takut, jangan sampai tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kedua, kita diajarkan jangan malu menjadi Kristen. Bagaimana caranya jangan malu menjadi Kristen?
Adik-adik kan kalau makan jangan malu untuk berdoa ya. Iya, jangan malu untuk berdoa. Karena melalui doa itu makanan yang kita akan nikmati bersumber dari Tuhan, dan minta supaya makanan itu menjadi berkat, dan itu adalah pemberian Tuhan yang kita syukurin, dan kita tidak boleh malu untuk berdoa. Jangan malu untuk berdoa di sekolah, di mana saja jangan malu. Itu dialah salah satunya tidak malu menjadi Kristen. Dan terutama kalau ditanya pun kamu agamamu apa, Kristen, jangan takut, karena Tuhan akan mengasihi kita dan kita pun harus. Ya, baik adik-adik, jadi dari perikop ini pesan yang kedua ya adalah jangan malu menjadi Kristen. Jadi jangan malu kalau kamu menjadi orang Kristen, karena dimanapun kamu berada, kamu itu harus senantiasa mau menampakkan diri kamu seorang Kristen, yaitu yang melalui doa tadi. Jangan malu untuk berdoa di mana saja atau barangkali makan ya. Itulah dia adik-adik, supaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Demikian adik-adik firman hari ini. Jadi PR di rumah adalah sebutkan ke-12 murid Tuhan Yesus tadi ya. Kirimkan melalui WA itu kepada Miss atau guru-guru sekolah minggu di WA kita ya. Ke-12 murid Tuhan Yesus. Siap? Baik, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Tutup matanya. Ya Allah Tuhan, terima kasih buat pengisian firman Tuhan yang sudah Engkau sentuh dalam hati kami, di mana mengajarkan Tuhan akan kesetiaan kami kepada Engkau. Jagai kami Allah Tuhan, ajarin kami agar senantiasa dimanapun kami berada selalu bersandar kepadamu. Terima kasih Allah Tuhan, berkatilah para orang tua, murid sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Berkati mereka supaya rajin belajar dan tambah ilmunya Tuhan, menjadikan anak-anak yang rajin dan yang Engkau perkenankan. Terima kasih Allah Tuhan, inilah kami juga mau bersyukur buat bulan-bulan ini di mana kami memperingati hari kematian-Mu menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Ya Allah Tuhan, materikan dalam hidup kami agar kami senantiasa setia kepadamu dan bersyukur bahwa Engkau sudah menebus bahkan menyelamatkan kami daripada kuasa maut dan selamat oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Allah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap mengumpulkan persembahan. Jangan lupa bilang sama papa mamanya supaya persembahannya dikasih sama Sintua supaya diantar ke gereja. Atau bisa juga orang tuanya mengantarkan persembahan anak sekolah minggu ke gereja. Kita kumpulkan persembahan sambil kita menyanyi, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Marilah kita serahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan,
mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.